Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial latihan soal akidah akhlak ulangan kenaikan kelas pada kelas 8. Yang akan kita bahas adalah pada bab akhlak terpuji dan akhlak tercela. Bentuk soal pilihan ganda. Langsung saja kita simak soalnya. 1. Sikap berprasangka, perkiraan, dugaan baik disebut titik-titik. A. Tawadu. B. Tasamuh. C. Husnuzon. D. Ta'awun. Sikap berprasangka baik itu adalah C. Husnuzon. Kalau yang A, tawadu itu rendah hati. Yang B, tasamuh itu saling menghargai, saling menghormati atau toleransi. Kalau yang D, ta'awun itu saling tolong menolong. Lanjut ke soal yang nomor 2. Berikut ini adalah contoh perilaku husnuzon adalah titik-titik. Berarti kita disuruh mencari contoh perilaku berprasangka baik. Coba kita lihat yang A. Tidak memaksakan kehendak. Berarti jelas salah. B. Suka tolong menolong. Yang B juga kurang tepat karena yang B itu masuknya ta'awun. C. Bertutur kata sopan terhadap sesama, juga kurang tepat. Coba yang D. Menjauhi prasangka buruk terhadap siapapun apabila tidak ada buktinya. Berarti jawabannya adalah D. Karena kita disuruh menjauhi prasangka buruk sebelum ada bukti yang kuat. Itu termasuk perilaku prasangka baik. Nomor 3. Tawaduk secara bahasa artinya titik-titik. A. Lapang dada. B. Rendah hati. C. Berprasangka baik. D. Tolong menolong. Tawaduk itu adalah rendah hati. Kalau yang C itu kan berprasangka baik itu husnuzon. Kalau yang D tolong menolong itu ta'awun. 4. Ta'awun secara bahasa artinya titik-titik. A. Lapang dada. B. Rendah hati. C. Berprasangka baik. D. Tolong menolong kepada manusia. Tolong menolong kepada sesama. Jawabannya jelas sekali D. 5. Berikut ini merupakan contoh sikap tawadu ialah titik-titik. Berarti kita disuruh mencari sikap rendah hati. Contohnya seperti apa? A. Rendah hati meski terpandai. B. Lapang dada atas perlakuan jelek teman. C. Suka membantu orang yang lemah. D. Berbaik sangka pada teman. Yang paling tepat adalah A. Rendah hati meski terpandai atau tidak sombong. A. Kalau yang B. Lapang dada atas perlakuan jelek teman itu kurang tepat. Kalau yang C. Suka membantu orang yang lemah itu contoh sikap ta'awun. Kalau yang D. Berbaik sangka itu jelas contoh sikap husnuzon. 6. Orang yang selalu memiliki perasaan iri hati terhadap orang lain yang hidupnya senang adalah salah satu bentuk perilaku titik-titik. Berarti kita tidak senang melihat teman kita mempunyai nikmat atau mendapat nikmat. Itu perilaku apa? A. Hibah. B. Dendam. C. Hasad. D. Namimah. Kalau yang hibah itu kan membicarakan keburukan orang, atau kalau bahasa orang Jawa itu
glendengi. B. Dendam. C. Hasad. D. Namimah. Jawabannya adalah C. Hasad. Kalau yang namimah itu adu domba. 7. Berikut ini dampak perilaku hasad adalah titik. A. Menimbulkan perpecahan di masyarakat. B. Menimbulkan kekacauan di masyarakat. C. Memutus tali silaturahmi. D. Menyiksa batinnya sendiri karena semakin banyak orang yang mendapat kesenangan, semakin gusar hatinya. Coba kita lihat dampak perilaku hasad. Hasad itu tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat. A. Menimbulkan perpecahan di masyarakat, kurang tepat. B. Menimbulkan kekacauan di masyarakat, juga kurang tepat. C. Memutus tali silaturahmi, juga kurang. D. Menyiksa batinnya sendiri. Jawabannya adalah D. Karena batinnya akan tersiksa karena selalu merasa iri karena banyak orang yang mendapat nikmat dari Allah. 8. Berikut ini yang bukan merupakan perilaku dendam adalah titik. Bukan perilaku dendam. A. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan yang lebih ringan. Berarti masih dendam karena kejahatan masih dibalas kejahatan walaupun ringan, berarti A salah. B. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan serupa. Jelas salah juga, kejahatan dibalas dengan kejahatan yang serupa atau sebanding. C. Kejahatan yang tidak dibalas dengan kejahatan, berarti jawabannya adalah C. Jelas, kejahatan yang tidak dibalas dengan kejahatan. D. Kejahatan yang dibalas dengan kejahatan yang lebih, jawabannya adalah C. 9. Namimah secara bahasa artinya titik. A. Adu domba. B. Menggunjing. D. Rasa ingin membalas. D. Lapang dada. Namimah itu artinya adu domba. Kalau yang B. Menggunjing itu hibah. Kalau yang C. Rasa ingin membalas itu dendam. Yang D. Lapang dada. 10. Contoh perilaku namimah. Namimah itu adu domba adalah titik. A. Saling tolong menolong demi kerukunan dalam hidup bermasyarakat. A. Jelas salah. B. Selalu merasa bahwa dirinya lebih hebat dari lainnya. Yang B juga kurang tepat. B itu sombong maksudnya. C. Merasa tidak senang apabila ada orang lain mendapat kenikmatan. Kalau yang C itu merasa tidak senang apabila orang lain mendapat nikmat, itu hasad. Kalau yang D, upaya ingin menimbulkan permusuhan antara orang satu dengan yang lainnya. Baru ini yang D itu namimah, karena ada upaya atau usaha ingin menciptakan atau menimbulkan permusuhan antara satu orang dengan lainnya, atau yang lebih luas antar kelompok satu dengan kelompok lainnya. Mungkin pembahasan soal akidah kelas 8 sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.